Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara intinya yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zaini Shofiyahullah Ta'ala, maka sebelum itu kita sampaikan dulu pentingnya dan urgennya judul kajian kita hari ini. Apa judulnya? Mendidik buah hati merajut kebersamaan dalam kesepemahaman. Masya Allah, kita baca judulnya saja sudah bagus sekali judulnya. Mudah-mudahan banyak faedah yang dapat kita ambil dari kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zaini. Sebelum itu juga ya, pembukaan saya. Kenapa pentingnya judul ini? Kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis beliau, "Idza matal insan qata amaluhu illa min sadaqatin jariyah." Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga yaitu adalah awwaladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh, anak yang solehah yang mendoakan orang tuanya. Ini aset besar bagi setiap orang tua. Maka ketika kita bisa mendidik anak kita dengan baik, tentunya dia akan menjadi aset yang sangat berharga. Yang ketika kita sudah wafat, kita membutuhkan transfer pahala di alam kubur, ya di dunia saja kalau transferin susah, pikirannya macam-macam, pusing. Apalagi di akhiratnya, kita membutuhkan sekali pemberat amal kita, yaitu pahala kiriman dari anak-anak kita yang soleh dan solehah. Maka judul ini sangat bagus sekali, sangat urgen. Kemudian judul ini juga, kajian ini harus bisa diikuti oleh banyak orang, ya. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi ibu-ibu. Yang kata para ulama, ibu-ibu ini seperti madrasatul ula. Madrasatul ula in a'datta jailan thayyibal a'raq. Kalau kalian, ibu adalah seperti sekolahan pertama. Ibu sekolahan pertama. Kemudian jika seandainya kita menyiapkan ibu yang baik, ya, makanya ada kajian penting untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. A'datta jailan thayyibal a'raq. Maka kalau kita bisa menyiapkan diri kita sebagai orang tua, bapak, ibu menyiapkan dirinya sebagai orang tua untuk mendidik anaknya, maka dia akan mendidik sebuah generasi yang begitu memiliki pemahaman yang baik, budi pekerti yang baik. Dan ini adalah anak, ya, anak yang kita harapkan. Hanya satu saja, anak yang soleh atau solehah yang mendoakan kita kelak. Kalau anak yang tidak soleh, dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang tuanya. Nah itu, maka penting sekali judul ini. Dan insya Allah acara hari ini yang terakhir yaitu adalah kajian yang disampaikan oleh Ustadz kita Zaini. Maka sebelum itu, yang pertama ada kajian ini 2 sesi. Yang pertama itu adalah penyampaian dari beliau materi. Setelah itu kita buka forum tanya jawab. Kalau bapak-bapak ada yang ditanyakan, silahkan diutarakan. Ibu-ibu ada yang ditanyakan, silahkan diutarakan. Jangan dipendam. Ya, karena bertanya ini solusi. Kalau kita nggak tahu, maka bertanya. Karena bertanya adalah solusi. Kalau nggak paham materinya, nggak paham judulnya, tanya kepada Ustadz. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan kajian ini berkah buat kita, menambah ilmu kita juga, menambah pengalaman kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Mungkin kita mulai kajian hari ini. Kami persilahkan kepada Al-Ustaz Ahmad Zaini Sofi LC Habibullah Ta'ala. Ketok sekaligus membangunin kalau ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, bukan ini jangan tuh. Ini nih. Oh ya, salah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Tapi dulu mohon maaf duluan. Saya agak kencang dikit. Karena suasananya perlu kencang. Iya. Ini kalau tidak kencang, apalagi Bapak sudah ada sholat Jumat tadi sudah mulai ngantuk kelihatan ini ya. Iya memang
Tapi itu memang wabah itu di mana-mana, ya. Apa ya, makanya perlu agak sedikit kencang, mohon maaf, ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi sangat bersyukur kita pada siang hari ini dengan izin Allah, ya, yang pondok rencanakan sekian lama, dan ini merupakan pekerjaan yang cukup lumayan, ya, menyita perhatian baik dari ustazat persiapan-persiapannya dan anak-anak juga. Alhamdulillah, ya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Sekali lagi kita manusia, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa laksanakan, ya, sesuai jadwal yang direncanakan. Ini sudah kesyukuran. Bersyukur lagi kita kalau sekiranya nanti acara ini benar-benar mendapatkan nilai positif yang besar, maka ini kesyukuran yang lebih besar lagi, ya, buat kita, baik dari sisi yang kita dapatkan dari materi parenting ini sendiri, ataupun juga nanti dari kita melihat hasil-hasil kreativitas anak-anak kita, ya. Maka mudah-mudahan orang tua semakin merasa senang, merasa lega keberadaan anaknya di pondok ini. Makanya sekali lagi ini syukur yang dalam kepada Allah untuk kita ungkapkan, ya, karena besarnya nikmat yang Allah berikan dari sisi ini, di samping nikmat-nikmat yang banyak sekali, ya. Yang kedua, salawat dan salam tentu tidak lupa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi pada hari Jumat, ya, ini sekaligus ini satu poin ya. Pagi hari Jumat kita dianjurkan banyak-banyak bersalawat, ya, banyak-banyak bersalawat. Ini kayaknya perlu. Iya. Ya. Baru mulai sudah. Ya. Hari Jumat, ya, banyak-banyak bersalawat, dan ini berlaku ibu-ibu sekalian, ya. Tolong juga bahwa salawat itu bukan untuk bapak-bapak saja. Ya, disuruh perbanyak salawat hari Jumat itu bukan untuk bapak-bapak saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sama. Ya, ya, sambil bekerja nggak apa-apa, ya, sambil ngelipat pakaian, boleh-boleh saja. Sambil nyuci piring juga nggak apa-apa, yang penting jangan di WC nyuci piringnya, ya. Boleh-boleh saja bersalawat, ya, dan itu dipanjurkan setiap Jumat kita banyak-banyak bersalawat, karena ini nikmat yang besar yang kita dapatkan dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya juga mengucapkan ahlan wa sahlan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, para wali santri kembali berhadir di Pondok Al Furqan Putri, ya, karena bagaimanapun seolah sekarang itu bapak itu sekarang kondisi bapak itu mengunjungi anaknya, ya, karena rumah anaknya sekarang di sini, ya, rumah anaknya sekarang di sini. Oh, ya, rupanya istrinya nggak ngedrop, ya. Tidak apa-apa, cuma rupanya siang-siang listriknya ngedrop juga nih, bukan orangnya saja. Ya, baik, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi statusnya sekarang bapak-bapak mengunjungi anaknya, ya, karena rumah anaknya seperti mana kita sampaikan pada pertemuan awal tahun dulu, bahwa beberapa tahun kemudian ini, insya Allah, bahwa rumah anak bapak di sekalian sebagian besar di sini, ya. Rumah bapak ibu sekalian sebagian besar, rumah bapak anaknya bapak sementara ini di sini untuk beberapa waktu, ya, ini. Jadi kalau bapak kesini mengunjungi, ya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kunjungan yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana? Perlu genset, ya? Ya, baiklah bapak ibu sekalian, dan kita akan masuki pada materi parenting. Dan sebelumnya tadi juga disampaikan oleh pembawa acara, kita sekarang berada di zaman, di era perubahan yang besar, ya, digital, macam-macam, termasuk istilah. Mungkin kita 30 tahun lalu nggak dengar parenting itu apa sih? Taunya parenting itu kalau lambatnya berinting-rinting. Apa itu berinting-rinting? Ya, parenting, nggak tahu kita dulu parenting itu apa, ya. Ya, apa tadi? Market day, apa pula itu, ya, iya, iya, iya. Sekarang macam-macam, ya, istilahnya itu bermunculan. Nah, baiklah baik sekalian, ya, parenting itu, ya, mungkin diambil dari bahasa pasir ini, ya. Ya, itu bahasa, artinya dalam bahasa Inggris ada parent itu orang tua, ya.
Itu parents orang tua mungkin yang ahli bahasa Inggris tuh, Pak Sukri itu. Oh ya Pak Sukri ya. Ya, atau Ustaz Serdi nih. Ya, artinya orang tua. Ini yang berkaitan dengan masalah apalah pembicaraan mungkin bahasa agamanya mungkin kajian yang berkaitan dengan masalah orang tua ya, keorangtuaan untuk yang hubungannya dengan anak-anak ya. Kenapa itu penting untuk perlu diadakan rupanya? Karena juga banyak orang tua tidak menyadari dia sebagai orang tua. Ya, tidak sadar dia sebagai orang tua sehingga kadang-kadang dia tidak berfungsi sebagai orang tua yang fungsinya untuk mendidik. Kadang-kadang banyak fungsinya sebatas hanya untuk cari duit saja. Ya, mencari duit saja. Dan dia tidak berpikir untuk berfungsi sebagai pendidik. Ya. Nah, ini maka perlunya ada yang namanya tadi kajian ataupun juga pengarahan untuk orang tua yang diistilahkan sekarang itu istilah umumnya namanya parenting ya. Parenting artinya itu intinya untuk hubungan dengan masalah orang tua agar bisa memfungsikan fungsi sebagai orang tua yang sifatnya tugasnya kompleks dalam masalah ini, termasuk tugas yang paling penting ya, yang sangat penting bahkan yang paling penting lebih daripada sekedar mencari rezeki adalah mendidik. Ya, mendidik bukan sekedar hanya mencari rezeki saja ya. Kalau mencari makanan, carikan makanan, ngasih makan anak, ya yang kaki 4 juga bisa juga itu. Ya, itu juga kerjaannya ya. Tapi bagi kita manusia tidak sampai sebatas itu saja. Lebih daripada itu, kita bukan sekedar ngasih makan anak-anak saja. Tapi ada yang lebih penting kita harapkan, yang kita inginkan. Nah, makanya itu perlunya adanya yang namanya parenting ya. Alhamdulillah Pondok Putri lebih dulu mendahului ya. Pondok Putra ini belum sempat kita adakan. Insya Allah ya kita juga akan mengadakan Pondok Putra. Tentunya Pondok Putri lebih mendahului ya. Sudah yang kedua kalinya. Insya Allah mudah-mudahan di Pondok Putra juga akan diadakan karena sangat penting sekali ya hal tersebut. Kemudian yang berikutnya ya memukaddimahi pula tadi kita nyimak ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan ya. Di surah Asy-Syu'ara ayat Al-Qur'an yang dibacakan insyaallah ya mengingatkan kita diawali sebenarnya dengan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja Nabi itu. Nabi Ibrahim itu bukan Nabi saja. Dikatakan gelar beliau apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, bapaknya para nabi. Beliau saja berdoa, Rabbi habli hukman wa lahikmi sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya. Beliau berdoa, ya Allah, berilah aku al-hukma. Kata para ulama, al-hukmu juga bisa ilmu, kebijakan. Wa lahikmi sholihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Berarti Nabi juga minta didoakan, berdoa agar digabungkan bersama orang soleh. Karena istilah soleh ini kalau istilah secara lebih khusus memang kedudukan yang sangat tinggi sekali. Sampai Nabi pun mengatakan, gabungkanlah aku bersama orang yang soleh. Kemudian kata beliau, ya wajali lisana sidqin fil akhirin. Nah inilah kita harapkan kita dan anak-anak kita agar jadikanlah aku ini orang yang lisana sidqin bil akhirin. Orang kalau menyebut kita itu ya sebutan yang baik-baik buat orang yang belakangan datang. Ya. Artinya manusia tidak ada manusia itu maksum dari kesalahan. Tapi ketika manusia itu dominannya baik, maka tentu saja orang ketika menyebut itu dominannya akan yang baik. Ya. Dan kita minta dinilai atau tidak dinilai, kita ini pasti dinilai orang. Pasti dinilai orang. Maka beliau pun berdoa, ya Allah jadikanlah aku ini lisan sidqin. Ya, lisan yang baik nanti orang menyebut yang baik. Ya, maka beliau wadkhilni jannatan na'im wa la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim gitu ya. Dan jadikanlah waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan jangan engkau hinakan aku ya Allah nanti pada hari dibangkitkan. Karena ada hari dibangkitkan, ada orang di dunia dia dimuliakan, mungkin dia diidolakan, tapi di hari kiamat kata Allah akan dihinakan oleh Allah. Ya, maka kita ingin ya kalaulah di dunia kita mungkin orang tidak kenal dengan kita dari masalah, yang penting di akhirat jangan dihinakan. Ya,
Kapan? Ketika kita menjadi orang yang soleh, kita dan anak-anak kita. Ya. Dan apa kata beliau? Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Hari di mana pada saat itu nanti tidak berguna lagi harta dan ya anak-anak keturunan, tidak bisa kita lagi, ya kita tidak saling kenal. Masing-masing kita bertanggungjawabkan amal kita sendiri. Kecuali orang yang datang menghadapku, kata Allah, kecuali orang yang datang menghadapku nanti yang paling berharga, orang yang paling berharga, yang tinggi nilainya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kapan hati bersih? Ketika kesolehan itu mewarnai kehidupan, baik kita orang tua maupun anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Nah inilah tadi kita mengambil hikmah dari ayat-ayat tadi ya, beberapa ayat, mudah-mudahan ayat menjadi penyiram, penyejuk hati kita, karena Al-Quran memang fungsinya adalah untuk menyejukkan hati, ya, untuk membawa ketenangan. Baik ya, kemudian kita memasuki pada materi pokok kita pada sore hari ini, siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Gimana suaranya, bisa dicerna aja kan? Bisa ya? Ibu-ibu bisa kan? Di kalangan ibu-ibu bisa nggak, kedengar nggak? Saya sudah agak pol nih, karena ini memang ya sampai sekarang Bapak Ibu sekalian kita belum bisa mengatasi. Listrik ke Putri ini memang voltasenya rendah karena jarak dari kilometer dari Gardu ke sini cukup jauh. Dan kami sudah mengupayakan menyampaikan ke PLN, tapi PLN tetap mengatakan kita belum bisa nunggu kalau ada proyek Gardu baru. Nah, jadi kita tidak bisa sampai sekarang ya. Jadi sering voltasenya di bawah. Makanya kita di sini memasang AC pun tidak bisa. Beda di Putri, ya. Di Putra karena gardunya dekat. Jadi inilah kondisinya ya. Baik, mungkin saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kayaknya mungkin kalau saya kencengin mic-nya kalah, ya. Jadi saya pelan, mudah-mudahan bisa didengar. Oh, ya. Oh, pakai kabel. Mana? Mudah-mudahan tidak bermasalah juga. Halo. Nah. Bapak Ibu sekalian, mati Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, materi kita ya, materi sekali lagi sangat penting tadi disampaikan, yaitu mendidik buah hati. Kita bersyukur pada Allah Bapak Ibu sekalian, ya, bersyukur kepada Allah, ya, di sisi mana banyak orang yang mendambakan buah hati anak-anak, ya. Tapi ternyata Allah tidak berikan. Kata itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Allah mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ardh. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah pemilik kekuasaan langit dan bumi. Ya, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Allah inginkan. Kemudian Allah katakan apa? Yahabu liman yasha'u inatha. Allah kalau mau Allah kasih anaknya perempuan semuanya. Ya. Ada juga kata Allah, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan bisa juga kami kasih laki-laki semuanya. Pengen anak perempuan, ternyata 10 laki-laki semua. Ya. Ya. Atau kata Allah, au yuzawwihum dzukranan wa inasa. Ya kadang-kadang kami pasang-pasangkan, lahir perempuan, lahir laki-laki, lahir perempuan, lahir laki-laki. Nah, ini ya aturan Allah. Ya, Allah berkehendak. Atau Allah pasangkan sekalian, lahir dua-dua laki-laki perempuan. Ini semuanya kehendak Allah ya. Makanya Allah katakan ini mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Allah katakan apa? Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan ada orang, kata Allah, yang kalau kami kehendaki kami jadikan dia mandul, nah, ya, aqim, sudah berobat kemanapun dan juga dapat. Bahkan meskipun dia ahli kandungan, ya kan? Ya seperti dokter kandungan kita, ya, ahli kandungan ngurusin kandungan orang, dia sendiri tidak punya anak juga, nah, ya kan? Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah, ya kan? Nah, betapa ya rindunya mereka ingin punya anak. Alhamdulillah sekali kita bersyukur Allah karuniakan kita anaknya. Ada yang lancar, Ustaz Herdi, masalah baru saja lahir anak beliau yang ke-9.
Ini masih berpotensi bisa sampai 12 lebih nih. Ya, ya, ini sudah 9 sekarang ya. Alhamdulillah ini rezeki ya. Tetap saja semangat saja karena moto orang dulu dan itu benar tidak menyalahi ayat Al-Qur'an bahwa banyak anak tuh rezekinya banyak ya. Kenapa? Masing-masing anak lahir tuh pasti bawa rezeki dia. Ya. Pasti ada rezekinya. Kalau dia masih hidup pasti ada rezekinya. Banyak dan sedikitnya itu nggak tahu ya. Nah, ya baik ya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya kita dapat buah hati ya. Buah hati ya. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar ya. Bahkan nabi-nabi pun berdoa ya. Zakaria berdoa terus, Nabi Ibrahim sampai usia tua berdoa terus ya. Zakaria sampai usia tua berdoa terus minta dapat diberi anak, sampai di usia senjanya baru dapat ya. Sampai di usia senjanya berdapat, sampai ketika malaikat datang mengkabarkan akan dapat anak, hampir nggak percaya, apa masih bisa ya? Ya, waqad kuntu ya, waqad balagtu minal kibari itiya, wa kanat imraati aqira ya. Bagaimana saya bisa dapat anak? Saya sudah lemah lelah ya, sudah letih ya, sudah usia senja dan istri saya nggak ada tanda-tanda untuk bisa melahirkan. Tapi kata jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dan ternyata Allah berikan ya. Maka sekali lagi ya, kita yang sudah diberikan oleh Allah ini nikmat yang besar ya, nikmat yang harus kita jaga, dan nikmat ini sekaligus juga adalah amanah. Nikmat ini adalah amanah ya, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap semua nikmat dan termasuk nikmat anak. Karena kita ayat yang sering kita baca apa? Nikmat yang ayat yang sering kita baca, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Pada hari itu nanti pasti semua kita ditanya tentang semua nikmat, dan termasuk nikmat yang besar adalah nikmat anak. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ya Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini kita mempersiapkan menjawab pertanyaan tersebut, maka kewajiban kita sebagai orang tua di samping memenuhi hajat keperluan untuk hidup anak kita ya. Sekali lagi ya, anak yang lahir itu bawa rezeki. Entah rezeki itu dari kita, dari orang kita, lewat kita, atau dia rezekinya dari orang lain. Ada orang tuanya susah, ternyata pamannya kaya, paman yang biayai dia, rezekinya oleh paman dia ya. Dan yang lain, ternyata pamannya juga susah, ternyata ada panti asuhan yang menanggung biaya dia, panti asuhan, rezekinya oleh panti asuhan. Ada saja ya, ada saja. Dan alhamdulillah kita pada umumnya, alhamdulillah sekali ya, Allah berikan rezeki anak-anak kita melalui kita sebagian besarnya ya. Nah, maka kewajiban yang besar bagi kita adalah mendidik anak-anak kita, karena tentu kita ingin anak ini bukan sekedar dia menjadi manusia ya apa adanya, kita pengen dia menjadi orang yang baik. Maka dalam konteks inilah ya kita mempunyai kewajiban yang besar, yaitu mendidik buah hati kita. Kita kembali dulu kepada masalah pendidikan Bapak Ibu sekalian ya. Apa sih pendidikan itu ya? Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan itu ya? Karena sering kita bicara masalah pendidikan ya. Nah, kalau Pak Jais insya Allah sudah hafal ya. Tapi artinya kata para ulama, beratus-ratus definisi masalah pendidikan itu ya, karena dia memang tidak ada pengikat dalam memaknai dari sebuah pendidikan tersebut. Tapi pada umumnya tidak lepas daripada berkisar daripada masalah adalah upaya orang dewasa untuk mengembangkan anak sesuai dengan bakat fase-fasenya kepada yang lebih baik ya. Maka inilah namanya pendidikan. Upaya orang dewasa untuk mengembangkan fase-fase anak tersebut sesuai dengan fasenya untuk tumbuh menjadi lebih baik ya. Itu secara umum ya. Nah, kalau kita dikaitkan dengan Islam, tentu kaitannya dengan masalah ya kebaikan yang hubungannya dengan Islam. Kebaikan tinggal menambahkan bahwa kebaikan itu dipoles dengan kebaikan Islam ya, maka itu dikatakan pendidikan dalam Islam ya, upaya orang tua untuk mengembangkan fase anak-anak ya sesuai dengan fasenya masing-masing kepada yang lebih baik dalam konteks keislamannya ya, dalam dunia, dalam istilah pendidikan Islam ya. Dan di samping masih banyak definisi-definisi pendidikan yang berbeda-beda tentunya. Nah, ini supaya kita tahu saja, agar bahwa kita punya tugas untuk mengembangkan fase-fase anak kita ini
kepada fase, kan anak-anak mempunyai fase-fase kehidupannya ya, dari masa kecil, dari masa sampai masa dewasa sebagainya, agar berharap dengan itu fase-fasenya berkembang kepada lebih baik terus dan semakin meningkat ya, sehingga menjadi manusia yang baik, yang ujungnya yang kita dambakan tadi apa? Menjadi anak yang soleh atau solehah. Nah itulah namanya ya pendidikan ya, supaya kita tahu bahwa kita punya peran dalam hal ini ya. Nah, punya peran dalam hal ini, dan ini peran yang dituntut sangat besar dari kita semuanya. Dalam hal ini juga, maka sebagian ulama mengaitkan fase-fase pendidikan ini dengan fase Allah ceritakan di surah Ali Imran ya. Ketika bercerita tentang masalah Ali Imran. Dari Allah, wa idz qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kalau salah di ayat 35 atau 36 ya. Beberapa fase itu sebagian mengaitkan fase-fase tersebut dengan ayat ini, tapi ayat ini juga tidak spesifik, tidak lebih khusus ya tentang masalah fase-fase tersebut, tapi dikaitkan ya fase-fase itu untuk lebih mendekatkan dengan bahwa Allah ya, Al-Quran pun juga telah memberikan gambaran-gambaran pendidikan, baik fase-fase itu maupun juga jenis-jenis pendidikan ya, urutan-urutan pendidikan yang diberikan. Seperti dikatakan tadi ayat Allah berfirman, wa idz qalat imratu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini katakan fase masih dalam kandungan. Ketika istrinya Imran mengandung, dia sudah bernazar, ya Allah, aku nazarkan anakku ini nanti ya, anakku ini nanti kalau dia lahir ya, aku akan jadikan dia sebagai pengabdi, penghamba untuk agamamu ya Allah. Dan dia berharap anaknya laki-laki ya, anaknya laki-laki, agar nanti telah bernazar dia. Artinya niat baik orang tua itu untuk anak itu sejak dari kandungan ya. Anak ini mau apa nanti ya, dan tentu yang maunya baik dalam konteks agama. Tidak dilarang mau jadi dokter boleh ya, mau jadi polisi boleh, tentara boleh, tapi pada dasarnya dia baik dalam konteks agama ya, didasari agama dulu. Nah ini maka dikatakan dalam ayat ini bahwa istri Imran itu telah bernazar sejak dari kandungan agar anak nanti kalau lahir dia ingin diabdikan di jalan Allah ya. Dia ingin mengabdikan anaknya di jalan Allah. Tetapi kemudian fase berikutnya, fase kelahiran, falamma wada'athu qalat rabbi inni wada'tuha unsa ya. Ya. Tetapi ketika lahir ternyata yang lahir adalah perempuan. Ya, ternyata lahir perempuan. Siapa? Maryam. Iya, ya. Maryam. Ya, ternyata lahir perempuan. Ya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu tentang laki-laki itu perempuan. Tapi dia bilang, ya Allah, ternyata perempuan ya Allah. Ya, enggak jadi laki-laki ya Allah. Ya. Saya punya laki-laki agar mengabdikan di jalanmu ya Allah. Dia membela agama Allah. Kan kalau laki-laki tentu perannya lebih luas semuanya kan. Tapi ini karena perempuan. Namun demikian dia sudah belajar untuk diabdikan ya Allah. Dan ternyata memang ya pada nanti perjalanan memang Maryam betul-betul mengabdi di jalan Allah. Tapi hanya sebatas menjaga lingkungan Baitul Maqdis ya. Maka kemudian dikatakan pas setelah lahir maka dia pun tetap ya, istri Imran ini tetap dia berkomunikasi dengan Allah untuk anaknya ini ya. Nah, artinya bahwa orang tua ini fase-fase yang dilewati sebenarnya ya, bahwa ketika lahir ternyata yang diharapkan bukan itu, tetap saja dia kepada Allah, dia menyandarkan pada Allah, kemudian dia mengatakan apa kepada Allah ya, wallahu wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam. Nah, kemudian fase berikutnya adalah orang tua memberi nama anak yang baik, ya kan? Anak yang baik. Nah, ya, memberi nama anaknya karena nama itu ya mempunyai pengaruh ya kepada anak. Ya, semestinya ketika anak tersebut diberi nama-nama yang baik-baik, ya baik itu memang baik yang disebutkan kalau bagi kita ada dari Rasulullah ya,
dari Rasulullah ataupun nama-nama yang kita kenal dari orang-orang yang perjuangkan agama ini, orang-orang yang baik-baik. Karena banyak juga sekarang orang terpengaruh kasih nama anaknya, dia sendiri nggak ngerti anaknya Lepi apa, Lepi itu apa toh? Ya John apa ya, dan macam-macam sebutnya, nyebutnya jangan susah kadang ya. Nyebutnya susah sehingga ngerti pun tidak kadang-kadang namanya ya. Intinya karena hanya terbawa dengan popularitas orang-orang tertentu. Intinya bahwa istrinya Imran kemudian memberi nama. Ini artinya berikutnya pendidikan seorang tua adalah setelah lahir memberi nama yang baik. Ya. Pemberian nama yang baik itu dengan harapan baik bahwa anak ini nanti kelak menjadi anak yang baik. Ya kan Maryam dikatakan dia mananya juga adalah hamba Allah. Ya. Dalam bahasa Ibrani ya. Kemudian dikatakan setelah itu ya wa inni sammaitu Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim ya. Maka dikatakan dalam pasal berikutnya ya setelah dia diberi nama yang baik maka ibunya pun mendoakan ya anaknya, terus mendoakan anaknya agar dia berada di atas jalan yang lurus dan dihindari dari tipu daya setan ya. Dihindarkan dari tipu daya setan artinya perhatian orang tua untuk keselamatan anaknya terus dijaga, di samping dia upaya orang tuanya dan dia berdoa kepada Allah. Maka ini pula apa bacanya, saya pikir kita juga insya Allah selalu mendoakan anak-anak kita ya. Karena doa itu bisa mengalahkan apa saja dari usaha-usaha kita ya, yang lainnya. Maka ini diantaranya yang katakan dikaitkan dengan. Kemudian setelah itu apa? Berikutnya wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Allah terima doa-doanya daripada istri Imran tersebut dan kemudian anak itu berkembang dengan baik. Wa kaffalaha Zakaria. Nah, di sinilah fase berikutnya mungkin kita sedang bicarakan ini ya. Kemudian dia dikafil, ditanggung pendidikannya ya, berikutnya diserahkan kepada Zakaria. Di sini kata para ulama juga, setelah orang tua berusaha secara pribadinya untuk mendidik anaknya pada fase-fasenya, pada fase tertentu yang sekiranya dia tidak mampu untuk bisa mendidik sendiri, maka hendaklah dia memilih tempat pendidikan atau mewakilkan kepada orang yang mendidik dia, yang kelak bisa mewakili orang tuanya, mungkin bisa lebih baik daripada orang tuanya. Maka istrinya Imran menyerahkan pendidikannya kepada siapa? Zakaria, Nabi, ya, Nabi. Nah, ya, disinilah kita sedang berbicara masalah mendidik buah hati kita, kewajiban kita mendidik buah hati kita. Nah, ini istrinya Imran loh ya, yang di zaman dimana fitnahnya kecil. Ya ada sih fitnah itu sepanjang zaman ada. Fitnah sepanjang zaman, sejak di surga sudah ada fitnah iblis. Ya, saya sampai setiap fase, setiap zaman ada fitnah terusnya. Semakin era digital macam-macam ya, fitnahnya menggatalkan, bikin gatal mata ya, ingin main HP terus, ini bikin gatal tangan ya, ini era digital ini ya. Ada orang yang gatal tangannya kalau dia nggak chatting-chattingan seharian ya, atau tidak main game ya, itu era digital ini, banyak menyita waktu yang tidak karuan. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan anak kita. Jelas gini, maka kemudian ketika orang tua ya orang tua merasa pada fase tersebut kayaknya ini harus berkolaborasi, kerjasama dalam mendidik, nggak bisa sendirian ya, nggak bisa sendirian, maka hendaklah dia memilih tempat pendidikan ya, tempat pendidikan yang kira-kira dia bisa mewakili orang tua, bahkan bisa melebihi pada kemampuan orang tua untuk bisa mendidiknya. Maka dikatakan wa kaffalaha Zakaria ya, kemudian Maryam ya dikafilkan ya, kafalah ya, diwakilkan penanggungannya untuk pendidikan berikutnya kepada Zakaria ya, sampai kemudian Maryam tumbuh besar ya, dan kemudian benar-benar menjadi anak terdidik, sampai dikatakan tidak ada khilaf bahwa Maryam itu adalah wali Allah, bukan nabi, karena tidak ada nabi perempuan ya. Wali karena Allah bercerita dan punya kelebihan yang tidak didapatin oleh orang lain. Apa? Kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa ya. Setiap
waktu masuk untuk waktu makan selalu saja datang makanan di tempat hidangan makanannya Maryam. Dan ini namanya apa? Dalam istilah agama namanya apa ini? Karomah, ya. Karomah. Karomah. Dan ada yang menceritakan bahwa makanan tersebut adalah buah-buahan. Buah-buahan, bukan nasi, karena mereka tidak makan nasi kayak kita. Nasi terus ya, siang, malam, pagi, nasi aja terus ya. Mereka pada umumnya buah-buahan. Dan itu buah-buahan ada bukan di musim yang ada pada itu. Ya. Dikatakan buahnya terhidang, segar, dan bukan pada musim sedang berbuah-buahan. Ya. Ini namanya apa? Nah, ini karomah yang tidak dilakukan. Ini tidak ada keraguan bahwa ini karomah dari Allah karena yang bercerita Allah. Kalau yang lain bercerita isi pulan begini-begini, nanti dulu, benar atau enggak ya? Apalagi kalau mimpi, waduh kalau mimpi susah. Yang mimpi nggak bisa ditebak, nggak bisa benarnya. Nah, tapi kalau Allah bercerita pasti benar. Ya, bahwa Allah beri dia rezeki. Nah, ini permasalahan sekali lagi bahwa pendidikan itu mengantarkan Maryam menjadi anak yang solehah sampai dia menjadi sebagai seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada fase berikutnya dia menjadi ibu seorang nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, di sinilah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dalam konteks pendidikan ini, memang pendidikan ini kalau dalam istilah di dunia pendidikan juga, dia bukan sekedar mengajar. Ini sering kita sampaikan pada guru-guru juga, ya. Bukan sekedar transfer ilmu, bukan sekedar anak kita itu dapat ilmu. Banyak orang pintar tapi tidak terdidik. Ya. Banyak orang cerdas tapi tidak berakhlak. Itu sekarang banyak, bukan orang anak dewasa dan remaja saja, orang tua pun banyak sudah menjabat gini-gini, ya, nggak tahu uang rakyat diembat semuanya, ya. Ini orang miskin, ini bantuan fakir miskin dihantam juga, ya. Bukan sekedar cerdas saja, tetapi akhlaknya tidak terdidik akhlak yang baik, ya. Tidak terdidik dengan akhlak yang baik. Makanya yang kita harapkan anak-anak kita tentu di samping mereka dapatkan suntikan-suntikan ilmu akidah, ya, ilmu-ilmu masalah ibadah, ya, ilmu masalah-masalah bahasa Arab, hafalan Qur'annya. Kita senang lihat sekarang masa Bapak Ibu sekalian, ya, menjamur di mana-mana hafalan Qur'an di mana-mana, ya. Anak-anak kita senang ya. Di samping saya juga nyarankan, di samping kalau anak-anaknya tambah hafalannya, bapak-bapaknya bergerak juga dong hafalannya. Ya. Bergeraklah bapaknya hafalan juga. Ayo semangat juga, ya. Kejar-kejaran walaupun kalah, pasti kalah dengan anak-anaknya. Tapi mari kita orang tua juga semangat, ya, dengan anak-anak kita tambah hafalannya, ya. Maka anak-anak kita diberi suntikan ilmu, ya, tetapi ilmu saja dalam istilah pendidikan tidak cukup. Maka yang paling berperan dalam pembentukan watak itu adalah pendidikan, ya. Pendidikan, ya. Ilmu sebagai bekal dalam jiwanya, tapi kemudian yang membentuk watak dia bisa mengaplikasikan, mewujudkan ilmu yang dimiliki ini memerlukan yang namanya pendidikan, ya. Katanya sering dengan guru-guru ingatkan, ya, apakah anak-anak yang kita ajari berwudu? Ya, dari pertama membasuh tangan, ya, ilmunya sudah tahu basuh tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke mulut, ke hidung, kemudian basuh muka, basuh tangan sampai siku, ngusap kepala, kemudian dilanjutkan ke telinga, kemudian membasuh kaki. Itu ilmu mereka sudah dapat. Tapi coba lihat mereka ketika berwudu, benar nggak dia berwudu atau begitu atau tidak? Nah, melihat dan memperhatikan anak yang mempraktekkan ilmu wudu, inilah namanya pendidikan, ya. Karena kalau tidak, sebatas mereka tahu saja, tidak semuanya mengamalkan. Tidak semua mengamalkan, ya. Kita ajarin tentang hadis afsus salam wa atimut ta'am, ya, berikan salam, sebarkan salam, biasa senang-senang mengucapkan salam. Tapi coba kita praktekkan ketika bertemu, salam nggak dia? Nah, kalau dia tidak salam, panggil dia, ya. Panggil sebelahnya, panggil, ingatkan, kamu sedang berpapasan dengan tiang atau dengan manusia nih, ya? Dengan apa? Dengan tiang atau manusia? Kalau dengan tiang, nggak apa-apa kamu diam. Kamu dengan manusia dan manusia, apakah harusan kita? Sunnahnya apa? Ucapkan salam. Ulangi. Assalamualaikum. Dan inilah namanya mendidik. Kalau tidak, banyak hafal hadis ini tapi tidak diperhatikan, ya. Dan mendidik ini berat memang, Bapak sekalian, ya. Mendidik ini berat, ya. Dibanding hanya sekedar menyampaikan ilmu. Saya sering ingatkan,
Kalau menyampaikan ilmu gampang, malam dibaca malam hari, materinya siang diajarkan, selesai. Tapi apakah anak itu dia bisa menyerap dan bisa mempraktekkan? Ini pendidikan. Dan inilah tugas kita pendidik yang berat. Nah, oleh karena beratnya, maka di sini katakan apa? Merajut kebersamaan dalam kesepahaman kita mendidik. Karena sekali lagi, apalagi tadi dikatakan di era di mana kemajuan, ya kita dikatakan kemajuan atau kemunduran, sekarang nggak tahu juga ya. Ya karena kalau kemajuan itu tentu indikasinya mengacu pada yang lebih baik, yaitu kemajuan namanya. Tapi kalau kemudian justru hasilnya bahwa kepada tidak baik, itu namanya kemunduran. Ya kita silakan saja. Tapi secara umumnya mengatakan sekarang zaman kemajuan lah ya, dalam banyak hal. Nah tentu saja kadang-kadang banyak fitnah-fitnah yang bermunculan sekarang ini kan. Nah ini lebih berat, lebih kompleks mendidik sekarang ini. Berat ya, lebih kompleks. Yang saya rasa kita rasakan bersama lah ya, di rumah tangga Bapak Ibu sekalian ya. Nah juga di pondok, apalagi di pondok sudah dicampur semuanya. Anak bapak yang begini, anak bapak yang begini, anak bapak yang begini, dikumpulkan semua di sini ya. Dikumpulkan sini, ada yang rebel begini, apa anak saya dia bisa makan telur hanya ikan saja, nanti telur dia tidak mau makan. Aduh, ada yang satu anak saya tidak bisa makan ikan, dia makan telur itu terus. Aduh, digabungkan sini semua ini ya. Ya, ada anak saya tidak bisa makan sayur Pak, gini-gini. Anak saya tidak bisa kena pedas sedikit pun. Waduh, jadi mumet juga kita kadang-kadang ya. Meramunya yang banyak ini macam-macam anunya ini ya. Nah, tapi intinya bahwa inilah konsekuensi pendidikan ya. Ini konsekuensi pendidikan di mana dalam konteks Islam semakin besar tantangan itu dikatakan apa? Semakin besar pahalanya. Nah, itu saja yang mendorong kita ya. Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, maka balasannya, ganjarannya semakin besar. Maka kita berusaha. Nah, dalam konteks inilah tentu kita tidak bisa ya berjalan sendiri. Nah, meskipun sudah ada serah terima ketika awal tahun ya. Nah, tapi perlu kita bangkitkan apa ini? Ya, merajut kebersamaan kita ya dalam ya kesepahaman dalam mendidik ini ya. Maksudnya kesepahaman dalam mendidik ini intinya ya. Kenapa? Karena kalau dilimpahkan pada kita semua juga, artinya takut-takut nanti ada yang salah. Karena kadang-kadang ada juga anak-anak itu ada kekhususan-kekhususan tersendiri. Ternyata anak itu ada yang dimarahin sedikit saja sudah langsung wah kayaknya berat bagi dia ya. Tapi ada juga anak yang cuekan, dimarahin nggak apa-apa bukannya. Ya gitu-gitu juga tetap aja. Nah kadang-kadang kita perlu ada kebersamaan ya, ada kebersamaan untuk mensikapi anak-anak kita ini dalam konteks kita mendidik watak. Karena mendidik ini membentuk watak Bapak Ibu sekalian ya. Mendidik ini membentuk watak. Dan apabila jadi satu watak, itu akan susah dihilangkan. Makanya diharapkan pendidikan ini membentuk watak kepada yang baik agar nanti itu menjadi kebiasaan dia dan menjadi pola hidup dia. Nah di sini kita atur ya. Makanya supaya dipahami bersama, ketika sudah di pondok, segala aturan-aturan pondok ini ya sudah diramu. Meskipun tidak ada yang sempurna Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Dalam aturan manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kita selalu berpikir, kadang-kadang siang dan malam memikirkan, oh kejadian begini, oh begini harus begini. Oh begini-begini, timbul lagi nanti aturan begini-begini. Semuanya dalam konteks untuk mendidik anak kita ya. Agar mereka bukan sekedar mendapatkan ilmu, hafalannya banyak, nilainya tinggi-tinggi, ya bukan sekedar itu kita sebagian yang kita harapkan. Tapi lebih dari itu apa? Muncul daripada pribadi-pribadi dia dengan watak kebiasaan yang baik-baik. Ini tentu yang sangat kita dambakan sekali. Nah makanya kenapa diperlukan adanya kesepahaman? Karena masih kadang-kadang ya ada yang harus kita maknai, kita pahami bersama dalam masalah mendidik anak-anak kita ini ya. Kita anak-anak di sini artinya siang dan malam dari bangun tidur ya, menjelang jam 4 sudah bangun sampai sholat subuh, kemudian sampai kegiatan sekolahnya, sampai pulang sekolah, kegiatan sore, malam, kegiatan malam, sampai diantar tidur lagi ya. Dijaga terus anak-anak kita ini, diarahkan ya. Dibiasakan yang baik-baik ya. Nah, kalau kita tidak sama-sama untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan yang ini,
Ya. Ada apa-apa di tengah jalan yang kira-kira nanti ada hal-hal yang mungkin yang kami dari awal penerimaan santri sudah beritahu bahwa apabila masalah itu di dalam pondok, masalah itu intern pondok dan kami mampu dan merasa mampu dengan izin Allah tentunya ya, mohon pertolongan Allah, bukan kemampuan pribadi kita dan kemampuan pondok, tidak dengan merasa kita insya Allah Allah berikan kemampuan dalam masalah ini. Kami tidak ingin melibatkan bapak-bapak dalam masalah penyelesaiannya. Nah, dalam hal ini kita harapkan agar kepercayaan itu tetap dijaga. Karena kadang-kadang ada anak itu laporannya gini begini. Padahal ternyata hal tersebut kita masih bisa atasi di sini. Ketika laporan anak begini-gini, langsung orang tua kadang-kadang mengambil, saya bawa pulang dulu ya anaknya, minta izin, bawa pulang dulu. Padahal itu kalau pondok belum memberikan sinyal bahwa perlu kita harus orang tua dilibatkan ini, jangan dulu orang tua masuk untuk anaknya dibawa pulang dan sebagainya. Karena kalau sudah anak dibawa pulang, itu kadang-kadang ceritanya panjang. Kadang berobat sehari, santainya 2 hari. Ya nah ketinggalan sekian hari ini kan kasihan buat dia ya. Kasihan dia ketinggalan pelajaran dan sebagainya juga. Efeknya apa? Kepada gurunya juga nanti. Teman-temannya sudah sampai pada bab ini, dia masih belum paham bab yang ini. Akhirnya merembet semua Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya perlu kesepahaman dalam pendidikan anak kita ini ya. Bahwa apa yang menjadi kebijakan di pondok sini artinya bahwa yang telah kita atur semua yang ada di dalam pondok ini dalam perjalanannya, selama pondok ini kita masih berusaha memaksimalkan mungkin potensi kita untuk bisa kita mendidik anak kita dengan baik dalam ini, maka kami berjalan sesuai dengan apa yang telah kita aturkan semuanya. Sampai pada fase nanti di mana kami harus melibatkan orang tua dan kita selesaikan bersama tentang masalah anak-anak kita ini ya. Nah, inilah namanya kolaborasi kebersamaan dalam kita mendidik ya. Dan kami insya Allah akan, kalau ada masalah-masalah yang mungkin perlu kami laporkan pada orang tua tentang keadaan anaknya, kalau masalah-masalah yang lebih khusus kita akan sampaikan. Kalau tidak, ya namanya manusia perilakunya kan anak-anak macam-macam saja. Kalau hal yang tidak terlalu penting kami tidak sampaikan lah. Itu bisa kita selesaikan saja di dalam sini. Nah, ini diantaranya, maka perlu kita adanya kebersamaan ini dalam kesepahaman dalam konteks pendidikan nih Bapak ya. Dalam konteks pendidikan ini ya. Karena sekali lagi pendidikan ini Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat pun Allah mengatakan tentang Allah di surah Al-Fatihah ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabbnya ya, Tuhannya yang mengatur mendidik alam semesta ini ya. Diatur ya alam semesta ini. Semuanya hidup kita berada di atas aturan ya. Nah, tentu saja kita inginkan anak-anak kita berada di atas aturan kebiasaan, biasa dengan aturan-aturan yang baik-baik ya. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini yang kita inginkan dalam kebersamaan ini Bapak Ibu sekalian ya, agar tidak timbul di pertengahan jalan ada keluhan-keluhan yang terjadi. Dan kalau toh juga ada masalah-masalah yang terjadi, mungkin ada laporan anak-anak kita begini, kita harapkan agar itu cepat dikonfirmasi ke pihak pondok kita yang sebagai penanggung jawab pendidikan anak kita dalam fase mereka berada dalam pondok ya. Nah, maka kalau itu memang perlu kita perbaiki, kita benahi, ternyata benar adanya, mungkin kita kurang daripada yang kita ketahui ke hal tersebut, dan anak kita yang lebih tahu dulu ternyata dilaporkan kepada orang tua yang sebenarnya kami inginkan kalau ada masalah pondok, anak-anak jangan lapor ke orang tua. Tapi kadang-kadang ada anak yang lapor duluan. Tolong di-cross-check kepada pembina, kepada ustazah-ustazahnya, muslimah-muslimahnya ya, supaya informasi itu tidak sepihak saja ya. Informasi itu tidak sepihak sehingga nanti kita bisa cross-check ke lapangan apakah memang benar begitu adanya. Sehingga apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi yang sekiranya itu terasa berat buat anak kita cepat sikapi. Kita ingin kita bilang jangan sampai ada anak-anak di pondok sini merasa dia terbebani, jangan ya. Semua penghuni pondok, bahkan ustazah, kita sampaikan jangan, kita nyakan pondok ini tempat yang nyaman ya. Baik nyaman dalam pendidikannya, nyaman dalam pergaulannya ya, dan nyaman dalam lingkungannya juga. Kita berusaha membentuk lingkungan juga yang nyaman. Masuk ke sini terasa nyaman ya, rasa alami dan sebagainya, walaupun masih terbatas ya kemampuan kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, saya pikir mungkin ini satu fase ya, artinya supaya dipahami dulu kebersamaan dalam hal ini kita mendidik anak-anak kita. Kesepahaman kita agar kita selaraskan ya, bahwa
anak-anak kita selama ini berada di pondok, dan kita percayakan bahwa kebijakan pondok itu yang dibuat, yang kita kadang-kadang harus berapat-rapat berkali-kali ya. Ustadzah kadang-kadang dari mudirah sampai ustadzah musyrifah, kadang-kadang sebentar nanti ada waktu kumpul-kumpul ini begini-begini, ini bagaimana begini nih, gimana atasinya gini-gini ya. Nah, maka kadang-kadang sering atau mencari solusi-solusi permasalahan-permasalahan. Tolong sekiranya juga kalau ada hal-hal yang mungkin masih kurang pas bagi orang tua, sedikit yang kurang pas, jangan sampai menafikan kebaikan yang banyak ya. Ya, kadang-kadang ada keluhan sedikit seolah nanti kebaikan yang telah banyak dapat anak itu mungkin nggak ada gitu ya. Nah, ini maka artinya memang usaha-usaha itu telah diupayakan, tapi sekali lagi tidak ada yang sempurna ya. Ada mungkin ada kekurangan masih dari sisi ini, dari sisi ini. Nah, selama kekurangan tersebut mungkin masih bisa kita tolerir, tolong dimaklumi dulu ya. Tapi kecuali kekurangan tersebut fatal masalahnya, silahkan disampaikan, dibicarakan. Kalau kita bisa sama-sama mencari solusinya, alhamdulillah. Kalau belum, mungkin mudah-mudahan Allah berikan rezeki jalan yang baik. Kita pengen memang hal-hal yang menjadi keperluan-keperluan pokok anak-anak kita di sini ini tidak terabaikan. Namun sekali lagi kemampuan kita juga tidak sebesar mungkin orang yang punya kemampuan besar. Tentu pada fase-fase waktu giliran-giliran yang harus kita lewati ya. Nah, ini maka kembali Bapak sekalian, pendidikan yang kami utamakan dari sini ya, di samping transfer ilmu yang kita berikan, ilmu pokok mereka, akidah ya, penanaman akidah yang benar, kemudian ibadah yang benar-benar merujuk kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak, didikan akhlak yang kita katakan di sini ya, mengajarkan anak-anak kita agar mereka di samping berilmu, beriman, berilmu, dan juga mereka menyerap akhlak-akhlak yang baik ya. Ini terus kita tanamkan pada anak-anak kita. Terus saja kita tanamkan, para musyrifah masalah ya, kemudian para ustadzat juga terus mengingatkan ya, bahwa ilmu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Ilmu tidak cukup, apalagi sekarang ini berat lah ya. Sekarang ini kalau hanya sekedar berpegang ilmu saja, kalau tidak dibekali dengan akhlak yang dasar iman, berat ya. Hidup di era sekarang, di fase sekarang ini ya, kalau hanya berdasarkan kemampuan ilmu, kita sangat-sangat lemah di hadapan tantangan yang begitu berat, apalagi anak-anak kita di usia-usia remaja. Nah, disinilah kami berusaha Bapak Ibu sekalian membentuk watak mereka ya. Membentuk watak mereka siang dan malam. Kadang-kadang kita berpikir apa yang terbaik buat anak-anak kita ini. Maka oleh karenanya kebersamaan ini Bapak Ibu sekalian, tolong bantu doa untuk ya anak-anak kita dan untuk pondok kita nih ya, agar kita bisa sesuai dengan periode-periode yang kita telah kita atur buat anak kita ini. Ada kalender pendidikan, kegiatan-kegiatan mereka berjalan sesuai dengan program-program yang telah ditentukan. Kemudian mudah-mudahan anak-anak kita ini mudah menerimanya. Karena kadang-kadang itu saya tanyakan juga anak-anak, sering kadang-kadang namanya didik anak ini, masa kita tolong ya usahakan ya jangan terlambat, kalau sudah azan berkumandang cepat ke masjid ya. Sempatlah sholat sunat. Tapi kadang-kadang tanya saja nanti berapa persen mungkin yang bisa mereka menerapkan dengan baik. Selebihnya mungkin masih saja, padahal berulang-ulang kita ingatkan. Saya bilang, kalau saya mengingatkan, kalau saya di sini terbatas, tapi saya ingatkan, saya serahkan selebihnya kepada ustazah. Kalau di laki-laki saya jagain, ya, awas ya kau terlambat, atau pada habis sholat wajib, tidak boleh keluar kecuali sholat sunat, kita tungguin, jagain, ya. Saya langsung bisa jagain, tidak boleh keluar kecuali sholat sunat, bukan mewajibkan yang sunat, tetapi membiasakan. Inilah namanya pendidikan, membentuk watak agar mereka perhatian. Ya. Karena kalau tidak pikiran kita, jangankan anak, orang tua pun kadang-kadang nggak sholat sunat ya, kalau tidak biasa, ya kan? Maka kita bisa jaga kalau di putra, tapi kalau di putri saya hanya menasihatin kadang-kadang, tapi ya adalah di antara mereka yang bisa menyerap dengan baik, dan selebihnya kadang-kadang ya mungkin masih banyak ya, mereka juga perlu terus dikawal. Nah, mengawal inilah mendidik Bapak sekalian, cukup berat ya. Para ustazat, para musyrifah mengawasi. Jadi kalau sekedar kita mengingatkan saja, selesai mengingatkan, selesai, itu belum tentu sekian persen mungkin yang bisa menyerap. Tapi harus dikawal anak-anak sekarang ya. Harus dikawal betul, dijagain betul ya, diawasin betul ya. Ya, diawasin, dilihatin benar enggak ini yang kita nasihat, ini kerjaan atau enggak ini ya.
Nah, ya, yang kita harapkan mudah-mudahan juga kolaborasi antara ustazat ya dan musibah dan juga doa dari orang tua agar anaknya mudah bisa menyerap apa-apa yang dididikan buat mereka ya dengan baik ya, karena memang sekali lagi ya, itu beratnya sekali, itu berat untuk bisa menyerap kemudian bisa mewujudkan dengan amalnya itu ya, berat sekali bagi anak-anak kita sekarang ini, maka perlu butuh dorongan doa. Nah makanya anak-anak selama di pondok ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selama di pondok ini ya, ketika mereka masih dalam kondisi yang nyaman, aman saja, maka kita harapkan kalau tidak terlalu penting betul, tidak terlalu urgen betul, kalau juga terpaksa dia harus dibawa keluar, memang ada kepentingan betul, itu pun kalau bisa jangan sampai meninggalkan belajarnya, wajib belajarnya ya. Mungkin kalau dia harus ke praktek, terpaksa betul ambillah di siang hari ya, masuk malam, pagi sebelum sekolah ya, agar kembali lagi ya. Karena kita ingin terus menyuntikkan mereka pada ilmu-ilmu yang kemudian kita ingin terapkan dalam pendidikan, pengawasan mereka. Karena kalau tidak, mereka ketinggalan dalam banyak materi-materi, mungkin dia tidak tahu dalam masalah hal ya, baik apalagi materi tersebut, kalau materi tersebut materi yang berkelanjutan ya, yang berketerkaitan, misalnya bahasa Arab ya. Kalau satu kaidah kelepasan, nah kaidah berikutnya nggak berat memahaminya ya anaknya. Nah nanti kalau dia sudah nggak paham, kadang-kadang timbul kejenuhan. Nah kalau dia tidak bisa mengatasin, ujung-ujungnya apa? Sering kita pulang sakit. Nah itu merentet semua ya, berhubungan semuanya. Maka kita harapkan tolong Bapak Ibu sekalian ya, tolong dalam konteks pendidikan ini kita tolong dipahami, kita satu kepemahaman bahwa kita ingin mendidik anak kita menjadi anak solehah ya. Kita kesepahaman bahwa dalam fase pendidikan ini ya, sekarang anak-anak kita berada di pondok, kalau tidak terlalu penting betul, tidak terlalu urgen banget untuk dibawa pulang ya, selama memang masih pada masa-masa memang dia harus berada di pondok ya, kalau tidak terlalu urgen banget ya, apapun laporan-laporan anak, kalau selama itu ustazatnya ataupun musyrifahnya belum memberikan sinyal bahwa anak ini harus dibawa pulang, percayakan saja bahwa itu belum waktunya untuk dia harus pulang ya. Nah kecuali kalau memang itu sudah sepengetahuan ustazatnya ataupun pengetahuan daripada musyrifahnya, oh ternyata kayaknya memang perlu ya orang tua dilibatkan ini untuk yang berkaitan masalah pengobatan atau ada hal-hal yang lain yang lebih khusus tentang anak-anak kita ini, maka ya kami sekali lagi inilah kebersamaan kita ya, inilah kebersamaan kita dalam ya mendidik anak-anak kita ini. Dan maka sekali lagi perlunya keselarasan ya. Jadi jangan sampai nanti pas ketika tidak diizinin, kok saklek banget ya, kok saklek banget ini, aduh ya. Nah, jangan juga, bahwa itu artinya kita semata-mata menjaga anak-anak kita ya. Ternyata ada anak kita minta izin tidak diizinin, nanti kadang-kadang ada rasa apa gitu ya, jangan ya. Artinya bahwa itu dalam pandangan mungkin musyrifah ataupun ustazahnya, dia belum pada fase harus bisa dia nggak penting harus pulang. Tapi kita bisa saja mengatasinya di sini ya. Nah, ini agar dipahami bahwa ya, jangan sampai nanti salah paham. Makanya kita bilang perlunya ada kita merajut kebersamaan dalam kesepahaman dalam mendidik anak-anak kita ini. Kalau tidak nanti pondok berjalan sendiri, tiba-tiba yang di antara yang sering kadang-kadang itu kadang apa? Kita masih dalam masa pendidikan, anak ini masih belum masa libur, masih 3, 4, 5, 6 hari lagi. Datang sudah orang tua mau nyebut anaknya. Anu Pak, anak saya ya, besok saya jemput nama. Dia mau berangkat sudah, tiketnya sudah dibeli. Loh, belum berbicara masalah izin sudah dibelikan tiket anaknya. Ya, jadi kadang-kadang kita, aduh gimana nih kalau mau dibatalkan tiketnya, kasihan. Tapi kalau diiyakan, nanti memancing yang lain. Nanti yang lain minta izin duluan, nggak diizinin, loh itu kok boleh, ini kok nggak boleh. Nah, jadi timbullah masalah juga kita ya. Bapak Ibu sekalian ya, tolong, jadi kalau memang belum pada waktu dia harus pulang, jangan duluan ya. Ini yang sering terjadi kadang-kadang ya, liburan belum pada waktu libur sudah diberikan tiket duluan ya, kadang-kadang bahkan ada sampai 4-5 hari sebelumnya. Kalau 1 hari mungkin masihlah kita agak sedikit ya, karena masa-masa menjelang libur itu ada masa-masa pengarahan-pengarahan, masih persiapan pembekalan mereka liburan ya, bagaimana mengisi liburan dan sebagainya gini-gini kan. Nah ini kan kadang-kadang harus bersama-sama anak-anak kita ya. Nah sebagian orang tua sebagian, dan ini kejadian hampir tiap tahun ada ya.
Hampir tiap tahun. Kadang-kadang anaknya 4-5 hari sebelumnya sudah mau diambil. Kenapa? Ya karena ingin berangkat dan sebelum dikonfirmasikan sudah dibelikan tiket duluan. Ya. Jadi tolong tanpa kami menafikan juga mungkin hajat orang tua agar ada kebersamaan kita ini ya. Kita masih masa-masa untuk pendidikan anak kita, membekali mereka sebelum liburan ya. Membekali mereka bekal-bekal mereka liburan bekal. Karena sekali lagi kalau sudah libur kan beda kondisi mereka di pondok dengan Bapak sekalian tahu semua ya. Saya juga sama, anak saya dari pondok juga sama, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sudah libur itu beda dengan kondisi pondok. Makanya perlu kita terus kita suntik-suntik terminimal mengurangi ya. Mengurangi kemumetan orang tua di rumah. Kadang-kadang ada orang tua, wah kapan saya kembali ke pondok lagi nih ya? Ini terlalu lama liburnya segini katanya. Ya karena saking mumetnya melihat dia kalau di rumah kadang-kadang gitu ya. Makanya kita bekali itu mengurangi sebenarnya. Tapi kadang-kadang belum sebab kita bekali sudah diambil duluan, sudah diambil duluan, diajak pulang. Nah ini tolong semua kita ya sepahaman dalam ini bahwa kita ini mendidik ya. Kita ini mendidik, membentuk anak kita ya disiplin dengan waktu mereka. Ya kecuali memang benar-benar darurat banget ya itu tidak bisa juga. Agama juga kalau darurat itu jadi yang haram jadi halal ya, yang halal pun jadi halal kalau sudah darurat. Tapi kalau memang belum dan kalau masih bisa kita kompromikan, tolonglah kita diajak kompromi bersama-sama. Bagaimana sih solusinya ini ya, agar bisa ada jalan keluarnya. Kalau juga terpaksa betul, jangan juga terlalu panjang betul. Kalau bisa sih jangan, agar bersama-sama. Kebersamaan dengan anak-anak yang lainnya, masa pulangan, masa liburannya. Ini karena sebagian memang ada Bapak sekalian, ada sudah sebelum libur jemput duluan, datangnya belakangan pula. Ya, datangnya minta tambahan pula gitu. Ya, ini makanya bilang perlu kebersamaan ini ya, kesepahaman. Karena tentu saja itu berat bagi kita di pondok ini apa? Nanti kalau ada yang lain minta begitu juga kita jadi beban. Kita tidak kasih, ini dikasih, nanti pula yang lain minta lagi yang lainnya. Akhirnya kita jadi ustazah itu jadi harus berhadapan terus dengan kondisi-kondisi demikian. Nah kalau bisa memang kalau tidak sekali lagi kalau tidak terlalu penting betul tidak dibuat masalah, kasihan ustazahnya ya, kasihan ustazahnya. Dan ini dari sisi ini Pak ya, dari sisi yang biasa terjadi yang sudah sering terjadi dua hal. Kadang-kadang ada hal yang anak-anak kita belum misalnya untuk keluar dalam masalah-masalah mungkin pengobatan dan sebagainya. Artinya jangan khawatir lah bahwa masih bisa kita di sini dan jangan dibawa pulang dulu. Kalau juga terpaksa juga darurat betul maka jangan sampai dia meninggalkan sekolahan belajarnya ya. Nah, yang kedua tadi masa yang sering terjadi itu masa menjelang liburan. Ya kita kadang-kadang sering ini was-was nih, siapa lagi nih menyelimukan ada yang datang, ada yang nelpon, ada yang lewat WA-nya, Ustaz, ya anak saya ini gini ya. Nah ini maka dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian kami harapkan mudah-mudahan ya kita ada bersama-sama dalam menghadapi kondisi ini karena bagaimanapun cukup perjalanan anak kita masih panjang ya dan perlu kebersamaan kita agar rasa ukhuwah di antara kita terjaga dan tidak ada yang salah paham dalam masalah ini di antara kita dan kita bersama-sama mendidik anak kita agar mereka menjadi anak yang solehah ya semuanya kita inginkan mereka berakidah yang baik, mudah beribadah ya, akhlaknya baik, kemudian juga mereka adalah anak-anak yang di hati mereka, di kepala mereka Quran selalu menyinari hati dan pikiran-pikiran mereka. Itu harapan anak-anak kita ya. Dan ini tidak bisa kita lakukan sendiri, pondok sendiri tidak mungkin. Bapak pun saya rasa juga Bapak Ibu juga demikian. Olehnya kan meratakan di pondok kan. Tapi pondok pun tidak mungkin juga sendiri seperti kita kata tadi oleh mudirah, tentu kita ada sama-sama ya. Tolong dipahami bersama agar ke depan mudah-mudahan hal-hal yang mungkin menjadi beban buat pondok berhadapan dengan kondisi orang tua itu tidak berlanjut seperti adanya izin-izin yang mendahului masa-masa liburan yang cukup panjang ya, mudah-mudahan tidak ya, atau hal-hal yang lainnya. Dan kemudian apabila ada informasi anak-anak kita tolong ya kita cepat dikrosik kalau itu menyangkut masalah kondisi-kondisi di pondok yang perlu kita ambil sikap. Tapi kalau perlakuan biasa saja nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini diantaranya ya yang penting kita pahami bersama dalam konteks mendidik buah hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita keluarga sakinah, ya keluarga yang penuh dengan barokah, anak-anak yang menyenangkan hati, qurrata ayun, anak-anak yang membahagiakan kita di dunia kita,
kita melihat bahagia, dan sampai pun di akhirat mereka menjadi anak-anak yang menggandeng kita bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak menutupi dengan segala kekurangan Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau ada kekurangan-kekurangan kita bisa komunikasi kapan saja. Bapak-bapak bisa kepada kami langsung, ibu-ibu kepada ustazah dan sebagainya, silakan saja ya. Dan mungkin keterbatasan waktu ya, ini mungkin bisa kami paparkan sebagian daripada ya mendidik buah hati kita, merajut kebersamaan dalam kesepahaman untuk materi parenting pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan kajian ini tanpa membatasi nilai materi ini, kita silakan berkomunikasi kapan saja bisa ya, untuk kebaikan anak-anak kita. Mungkin ini yang disampaikan, dan sebelum saya akhiri kami informasikan juga bahwa alhamdulillah mulai beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar lebih 2 pekan yang lalu, kita sudah mulai pembangunan buat sarana anak-anak kita ya, ini untuk anak-anak kita ya. Jadi yang kita bangun sekarang ini kantin, agar kantin anak kita ini betul-betul kantin yang nanti bisa untuk memenuhi hajat-hajat anak-anak kita ya, keperluan-keperluan. Mudah-mudahan kalau mereka setelah liburan dan sebagainya itu nggak perlu harus bawa barang-barang banyak-banyak. Kalau keperluan-keperluan di kantin selalu tersedia saja, aja nggak repot-repot ya, dari rumah banyak-banyak. Insya Allah kita siapin. Kemudian ruang makan ya, kemudian juga tempat dapur masak-masak, kemudian tempat ruang petugas makan dengan ukuran kita sekarang bangunan sudah 12 kali 25 ya. Alhamdulillah sudah kita kerjakan pondasi sekarang ya. Intinya ya kita sampaikan pada orang tua, satu mohon dukungan doanya ya, mudah-mudahan bangunan ini yang kalau dianggarkan itu sekitar oleh konsultan kemarin sekitar 1,7 M ya. Ya kita alhamdulillah kemarin ada dapat suntikan dana 200 juta dari dana inspirasi salah seorang anggota dewan ya. Nah dari modal itu kita mulai sekarang. Selebihnya kita cari-cari. Ya, cari-cari sekitar 1,5 M. Tapi insya Allah Maha Kaya, lebih kaya daripada sekian ya. Kita yakin saja dari bangunan-bangunan yang sudah alhamdulillah ya, baik lewat kotak amal, kadang bantuan-bantuan spontan itu ya pelan-pelan biasanya alhamdulillah berjalan saja. Maka kami sampaikan di samping doa, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ingin berpartisipasi apa saja silakan saja, karena ini adalah memang untuk tempat anak-anak kita. Kita ingin bikinkan ruangan makan mereka yang lebih representatif, lebih nyaman, kemudian juga dapur mereka agar mereka tidak lagi disuplai dari putra gitu ya. Kasihan hampir sudah 7 tahunan ini ya. Kasihan juga tukang posnya bolak-balik hujan Bapak sekalian ya. Hujan pun mereka harus jalan ya. Apalagi kalau malam puasa jam 3 mereka harus ngambil makanan, jam 3 harus ke putra makan ya. Harus ngambil gitu ya. Ya karena kita kepikir juga, tapi gimana ya, sementara ini gitulah. Mudah-mudahan sarana ini bisa terwujud sehingga anak-anak kita pun tempatnya lebih nyaman. Kemudian juga petugasnya juga yang sudah ya bertahun-tahun mereka bolak-balik 3 kali sehari itu ya harus ya menggunakan putra, mudah-mudahan bisa ya terkurangi ya beban mereka ya. Ini diantaranya, nanti kami persilakan mungkin setelah acara selesai semuanya market day, silakan Bapak sekalian untuk meninjau melihat ya bangunan yang sedang kita bangun untuk tempat anak-anak kita semuanya ya. Mungkin ini ya yang disampaikan, dan saya kembalikan kepada Ustadz Salam dalam hal ini khusus Masjid Asar. Mungkin azan dulu, nanti kita isi sebentar, kalau ada tanya jawab, kalau tidak ada kita iqomah salat asar ya. Kita jeda antara azan dan iqamah masih ada untuk tanya jawab. Ya. Azan dulu ya.